إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua untuk dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam berislam sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita harus senantiasa mengadakan hubungan dengan Allah SWT. Minimal ada 3 hubungan yang harus senantiasa kita bangun dengan Allah SWT. Pertama adalah hubungan amal, hubungan kerja. Surat At-Taubah ayat 105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, bekerjalah kamu, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu, demikian juga Rasul dan orang-orang yang beriman, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan akan diberitahukan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi sekalian, perintahnya adalah i'malu, beramalah, bekerjalah. Maka mari Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bahwa ketika Allah SWT masih memberikan kesempatan hidup, sesungguhnya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal, untuk bekerja dalam rangka meraih sebanyak mungkin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar seluruh kerja kita, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah SWT. Maka syarat yang pertama adalah iman. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia adalah orang yang beriman, maka Allah akan masukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Dan modal ini sudah Allah berikan kepada kita dengan keimanan yang ada dalam hati kita. Artinya kita berkesempatan, berpeluang, seluruh amal soleh kita akan dapat menghantarkan kita ke dalam surga Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 124 tadi. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas, dan ikhlas ini merupakan perwujudan atau pengamalan dari la ilaha illallah
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kalian tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama yang lurus ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah ittiba. Kaitan utamanya ibadah mahdoh adalah mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 131. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Hadirin sekalian, ketika Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Maka seorang ulama, Fudail bin Iyad, menafsirkan ahsanu amala itu adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan syariat. Nah, inilah tiga hal yang harus kita perhatikan agar amal kita diterima oleh Allah SWT. Sampai kapan kita beramal? Sampai kapan kita bekerja dalam rangka untuk meraih pahala dari Allah SWT? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99, sembahlah Tuhanmu sampai datang waktu yang diajal, waktu yang diyakini alias ajal. Jadi kita bekerja, kita beramal sampai Allah memanggil kita, sampai ajal sampai kepada kita. Hadirin sekalian, kita yakin bahwa Allah SWT memiliki sifat asy-syakur, maha mensyukuri. Dalam arti Allah maha membalas setiap amal yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman. Maka Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan mengalami al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan besok di hari kiamat akan disempurnakan bagi balasan, bagi amal kalian. Seluruh amal kita yang kita kerjakan karena iman, ikhlas dan mengikuti petunjuk dari Rasulullah, semua akan dibalas sempurna oleh Allah di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah bebaskan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang-orang yang sukses, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang memperdayakan. Hadirin sekalian, kita berharap agar amal soleh yang kita lakukan kemarin-kemarin, saat ini, dan sampai ajal menjemput kita, itu semua akan menyebabkan kita menjadi orang yang sukses. Dan sekali lagi, ukuran sukses adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Ketika nanti di akhirat Allah membebaskan kita dari siksa neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga, maka itulah yang sukses yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, sebuah hadis dari Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian atau kehidupan akhirat. Mudah-mudahan
Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat mengisi sisa-sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita untuk kita maksimalkan dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Hubungan yang kedua yang Allah tawarkan kepada kita adalah hubungan perniagaan, hubungan bisnis. Dan ini Allah tawarkan dalam surat As-Saff ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Jadi perniagaan, jadi bisnis yang Allah tawarkan ini salah satu keuntungannya adalah tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih di akhirat nanti. Apa bentuk bisnisnya? Adalah tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bentuk bisnisnya, bentuk perniagaannya adalah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kalian mengetahuinya. Di ayat lain di surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli pada orang yang beriman. Apa yang dibeli? Yaitu jiwa dan harta mereka, dan dibeli dengan surga. Jadi Allah membeli jiwa orang yang beriman dan harta orang yang beriman bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Allah bertindak sebagai al-mushtari, sebagai pembeli, dan orang yang mukmin bertindak sebagai penjual. Inilah satu bentuk tawaran dari Allah SWT. Kita lanjutkan dalam surat As-Saff tadi, Allah menjelaskan tentang keuntungan selanjutnya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Keuntungan bisnis selanjutnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah akan memberikan tempat kediaman yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi keuntungan yang sangat kalian yang dicintai. Nasrum minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Inilah bentuk perniagaan yang Allah tawarkan, bentuknya dan keuntungan yang akan diperoleh oleh siapapun yang menyambut tawaran bisnis dari Allah SWT. Sekali lagi, tawaran ini bisa kita buka dalam surat As-Saff mulai ayat 10, 11, 12, dan 13. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, adalah hubungan mahabbah, hubungan cinta. Dan Allah sudah mensifatkan orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah SWT. Bahkan dalam surat At-Taubah ayat 24 mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika anak-anakmu, bapak-bapakmu,
saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kamu sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Kalau itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, dan daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Dan sekalian, sekali lagi ayat ini memberikan nasihat untuk kita semua orang yang beriman. Kita boleh mencintai apa saja yang layak untuk kita cintai, tetapi kecintaan kita kepada semuanya itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada berjihad di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi sekalian, dalam surat Ali Imran ayat 133 ini Allah memerintahkan kita, wasari'u, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi hadirin sekalian, perintahnya wasari'u, kita diminta bersegera untuk meraih ampunan dan surga dari Allah SWT. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita dapat senantiasa bersegera beramal soleh dalam rangka untuk meraih ampunan dan surga dari Allah SWT yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk menutup khutbah ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah